Hey Squirrels, film Venom post credit scene-nya mencengangkan yang bikin hype film berikutnya jadi makin naik. Udah tau lah ya film apa yang gua maksud nih film berikutnya. Nah, di video kita kali ini gua bakal ngebahas ending dan post credit scene dari film Venom Let There Be Carnage. So Varian, let's talk about this. Salah. Welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Sebelum gue mulai, spoiler warning buat kalian yang belum nonton film ini. Kalau udah, yuk kita recap dulu. Venom Let There Be Carnage menceritakan konflik Venom dan Eddie dengan seorang psikopat bernama Cletus Kasady, yang di film ini bisa lolos dari hukuman matinya karena mendapatkan kekuatan simbiot dari Eddie yang membuatnya bisa bertransformasi jadi Carnage. Nggak hanya itu, film ini juga menceritakan bagaimana Eddie harus melalui fase depresi gara-gara mantannya Anne Weying yang mau nikah lagi, dan Eddie yang berantem sama Venom yang bikin Venom keluar dari badan Eddie dan kabur. Sampai di suatu titik mereka akhirnya baikan lagi dan jadi Little Protector atau pahlawan mematikan. Julukan yang dipakai sama Venom dan Eddie saat mereka jadi vigilante di kota San Francisco. Di final fight, Eddie dan Venom akhirnya bisa menyelamatkan Anne yang diculik Francis Barrison alias Shriek, seorang manusia super dengan kekuatan Sonic Scream yang jadi love interest dari Cletus di film ini. Venom dan Eddie akhirnya ngalahin Carnage dalam pertarungan final fight di gereja. Pertarungan selesai dengan kematian Shriek yang kejatuhan lonceng gereja dan Cletus Kasady dan simbiotnya Carnage yang dimakan sama Venom. Nah, ada bagian menarik di ending film ini, di mana di salah satu scene di gereja kita bisa melihat detektif Patrick Mulligan yang akhirnya bisa bangun setelah Mulligan diikat pakai rantai sama Shriek. Sambil ketakutan, secara tiba-tiba matanya Mulligan ini akhirnya berubah menjadi biru glowing. Nah, di komik karakter Patrick Mulligan sebenarnya diceritakan sebagai polisi New York yang kemudian menyatu dengan simbiot yang lahir dari Carnage dan merubah dirinya menjadi monster simbiot bernama Toxin. Nah, karena simbiot ini nempel ke Patrick Mulligan yang punya personality baik dan selalu menjunjung keadilan sebagai polisi, Toxin malah menjadi hero dan bukan villain yang di beberapa storyline pernah beraliansi dengan Spider-Man dan Venom saat melawan Carnage. Belum diketahui apakah Mulligan akan menjadi Toxin di film Venom selanjutnya. Tapi kalau kita melihat transformasi yang terjadi pada mata Mulligan ini, kemungkinan besar ini adalah tanda-tanda kalau Mulligan ke depannya akan menjadi monster simbiot yang baru. Pertanyaannya, sejak kapan atau dari mana dia bisa dapat simbiot ini? Untuk bisa dapetin jawaban ini, kita perlu mundur lagi ke salah satu scene saat Cletus mau nikah sama Shriek di gereja. Dimana kalau diperhatikan di scene itu terlihat Carnage yang ngelilit tubuh Patrick dengan tentakelnya. Nah, ini bisa jadi adalah momen saat Mulligan mendapatkan simbiotnya, dimana Carnage sepertinya tanpa sengaja membiarkan pecahan tubuhnya berpindah ke Mulligan waktu dia melilit tubuh Mulligan dengan tentakelnya. Nah, faktanya, baik itu di film Venom pertama atau Venom kedua ini, perubahan mata sebenarnya adalah salah satu hal yang dialami sama Eddie dan Cletus waktu pertama kali mereka bertransformasi menjadi Venom dan Carnage karena simbiot. So, kalau Mulligan di film ini bisa mengalami perubahan di matanya, itu artinya Mulligan di sini sedang mengalami proses untuk berubah karena menyatu dengan simbiot yang ada di dalam tubuhnya, yang kalau mengikuti komik, dia akan menjadi Toxin. Meskipun kalau kita lihat matanya, di sini punya mata yang berbeda dari Eddie dan Cletus ketika mereka berubah jadi Venom yang punya warna putih dengan shade hitam dan bentuk yang memanjang. Perbedaan ini sendiri sebenarnya bisa disebabkan karena beberapa hal. Pertama, dari kuantitas simbiot yang ada di dalam tubuh Mulligan, dan juga bentuk reaksi dari tubuh Mulligan saat pertama kali bertransformasi dan menyatu dengan simbiotnya. Bisa juga perbedaan warna mata Mulligan ini adalah tanda kalau Mulligan nantinya akan menjadi monster simbiot yang berbeda dibandingkan versi Venom atau Carnage. Baik dari segi kekuatan yang bisa aja melebihi mereka berdua, atau dari segi role yang nantinya akan dimainkan sama Toxin. Dimana Toxin seperti di komik akan langsung menjadi hero yang kedepannya akan teaming up dengan Venom dan mungkin beraksi sebagai vigilante. Oke, film ini selesai dengan Eddie dan Venom yang sekarang kabur ke sebuah pantai di Meksiko setelah mereka jadi buronan karena kejadian final fight di gereja. Nah, scene ini sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di komik ketika Eddie menghabiskan waktu di pantai setelah dia mengira kalau dia udah membunuh Spider-Man. Di scene ini terlihat bagaimana Venom dan Eddie akhirnya mulai berbaikan dan menerima kekurangan dari mereka masing-masing. Karena pada dasarnya mereka memang saling membutuhkan dan saling care sebagai teman hidup bareng. Nah, Venom lalu nanya ke Eddie kemana mereka akan pergi, yang dijawab ke tempat manapun yang butuh Lethal Protector. Nah, Lethal Protector ini sebenarnya adalah referensi dari seri komik Venom Lethal Protector yang menceritakan bagaimana Venom menjadi vigilante di New York dan San Francisco setelah berhenti mengusik kehidupan Spider-Man.
Dari sini kita udah dapat gambaran jelas kalau Eddie dan Venom kemungkinan di film sequelnya nanti akan kembali mengulang peran mereka sebagai seorang vigilante yang akan menumpas para penjahat di berbagai kota di dunia yang sedang mereka kunjungi. Tentunya dengan metode brutal ya, termasuk membunuh dan memakan para penjahat yang otaknya memang diincar sama Venom supaya bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya dari zat phenyletilamin. Agak susah tuh dari tadi gua ngulang-ngulang tuh. Berpindah ke bagian post credit scene, terlihat Eddie dan Venom yang di sini lagi santai di kamar mereka sambil nonton telenovela yang bercerita tentang seorang pria yang berusaha ngasih tahu seorang wanita tentang rahasia besarnya. Nah, pria ini kemudian ngelihat wanita itu lagi hamil dan mengira kalau anak yang wanita itu kandung adalah anaknya. Venom dan Eddie lalu ngobrol soal telenovela ini dan Venom lalu bilang kalau kita semua punya masa lalu dan ini lalu mancing Eddie buat nanya ke Venom apakah Venom menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Venom lalu merespon dan bilang ke Eddie, 80 miliar tahun cahaya dari Hive Knowledge di seluruh alam semesta akan meledak di otak kecilmu. Di komik, Hive Knowledge ini dikenal dengan nama Hive Mind, sebuah pikiran kolektif yang dimiliki sama para simbiot yang mereka gunakan untuk mendengar suara di alam semesta dan menyeleksi para host untuk simbiot yang nantinya akan mereka tunjuk sebagai kesatria untuk menjaga perdamaian di galaksi yang dikenal sebagai Agent of Cosmos. Untuk mencapai hal ini, para simbiot sendiri harus memenuhi kondisi perfect symbiosis, di mana host dari para simbiot harus memiliki keseimbangan antara moral dan fisik ketika mereka menampung para simbiot di tubuh mereka. Dan ketika itu tidak tercapai, maka proses ini nantinya akan merusak baik itu simbiot ataupun tubuh hostnya. Nah, seperti di komik, Hive Knowledge yang dimaksud di film ini mungkin saja mengacu pada kesadaran kolektif yang dimiliki oleh para simbiot yang udah melakukan perjalanan intergalaksi untuk menemukan host yang sesuai dengan mereka. Tapi walaupun mereka terkonek satu sama lain, para simbiot di film ini bisa dibilang unik karena mereka punya kelebihan untuk mendevelop personality dan kesadaran mereka masing-masing secara individu. Sehingga mereka memiliki sifat yang berbeda satu dengan lainnya. Contohnya Riot yang jahat dan Venom yang di sini memiliki sifat yang baik. Next, pas Eddie nanya apa arti ini semua, Venom kemudian nawarin Eddie buat ngeliat sebagian kecil dari hal-hal yang udah dialami para simbiot. Yang di sini merefer ke pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki para simbiot setelah melakukan perjalanan intergalaksi untuk menemukan host mereka. Nah, ini mungkin akan dieksplor lebih dalam di film sequel Venom yang nantinya bisa jadi akan menceritakan origin dari ras simbiot di planet Clintar dan koneksi mereka dengan penciptanya yaitu Null, the God of Darkness. Sebelum para simbiot ini akhirnya meninggalkan planet asal mereka dan melakukan perjalanan intergalaksi untuk menemukan host yang sesuai buat mereka. Sayangnya pas Eddie lagi ngasih lihat Venom soal ingatan para simbiot, Eddie harus mengalami gangguan kecil karena getaran yang terjadi di kamarnya, yang kemudian berlanjut dengan tayangan TV dan cuaca dan kondisi kamarnya yang tiba-tiba berubah. Mereka kebingungan tentang apa yang terjadi. Mereka lalu ngelihat tayangan Daily Bugle di TV yang lagi ngeberitain Spider-Man yang dituduh sebagai pembunuh Mysterio. Dimana kejadian ini kan terjadi di MCU. Venom kemudian beraksi dengan mengubah tubuh Eddie dan ngelihat lebih dekat sosok Spider-Man. Venom sendiri di sini kelihatan tertarik sama sosok Spider-Man dengan bilang "that guy" dan kemudian ngejilat wajah Spider-Man di layar TV. Seorang pria kemudian keluar dari kamar mandi dan nemuin Eddie yang udah balik ke bentuk manusianya. Pria ini lalu nanya ke Eddie apa yang dilakuin di kamarnya. Dan Eddie di sini masih kebingungan, akhirnya nggak bisa ngejawab pria ini dan post credit scene akhirnya selesai. Dari sini jelas Venom dan Eddie udah pindah universe nih, pindah ke Marvel Cinematic Universe. So, kenapa Venom dan Eddie bisa pindah ke MCU? Well, sebenarnya ini punya koneksi dengan apa yang terjadi di film selanjutnya di MCU, Spider-Man No Way Home. Karena seperti yang kita tahu, di trailer Spider-Man No Way Home kita bisa melihat momen pecahnya multiverse di MCU yang membuat para villain dari berbagai universe termasuk Universe Amazing Spider-Man dan Spider-Man Sam Raimi masuk ke MCU dan melawan Spider-Man MCU. Ini tidak terkecuali membuat MCU juga terkoneksi dengan universe lain seperti Sony Spider-Man Universe yang membuat Venom dan Eddie akhirnya berpindah ke MCU. Apalagi kalau kita ngelihat proses perpindahan mereka yang di sini menampilkan sekilas cahaya yang mirip dengan cahaya dari mantan Doctor Strange di No Way Home dan juga glitch yang mirip dengan perubahan yang terjadi di realitas Hex Wanda. Nah, detail-detail ini sebenarnya bisa jadi petunjuk kalau memang benar pindahnya Venom dan Eddie ke MCU terjadi karena kejadian yang terjadi di MCU. Antara kejadian mantra Doctor Strange yang menarik villain-villain Spider-Man atau kejadian pecahnya multiverse di series Loki. Nah, scene post-credit scene ini seakan nunjukin ketertarikan Venom kepada Spider-Man. Padahal Venom dan Eddie belum pernah ketemu dengan Spider-Man ini. Mungkin karena Spider-Man di universe mereka nggak eksis atau masih belum muncul ke publik dan terkenal. Pertanyaannya, kenapa si Venom bisa tertarik bahkan kayak kenal sama Spider-Man ini?
Nah, ini bisa jadi ada hubungannya dengan Venom yang ngasih lihat Eddie tentang ingatan dari Hive Knowledge Symbiote sebelum mereka berpindah. Nah, seperti yang dibilang Venom ke Eddie, para symbiote sendiri udah punya semacam Hive Knowledge yang mereka share secara kolektif selama 80 miliar tahun cahaya dan tersebar di seluruh alam semesta untuk proses pencarian host yang ideal untuk para symbiote. Hive Knowledge ini mungkin juga ternyata nggak cuma terbatas di satu universe aja, tapi ke multiverse, di mana para symbiote yang eksis saling terhubung satu sama lain lewat Hive Knowledge, bahkan sampai ke symbiote yang hidup di universe lain yang berjalan paralel dengan universe asal mereka. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau Venom yang ada di universe Sony Spider-Man Universe ini punya koneksi dengan symbiote atau bahkan Venom dari universe lain. Terutama Venom dari universe Spider-Man Sam Raimi yang diperanin sama Topher Grace, dimana ini mungkin jadi alasan kenapa Venom akhirnya bisa familiar dengan sosok Spider-Man yang ada di TV. Itu bisa terjadi karena Venom udah ngeliat lewat Hive Knowledge tentang sosok Spider-Man yang mungkin pernah berhadapan dengan Venom di universe lain, di mana Spider-Man di sini seperti selalu memegang peran sebagai rival atau musuh dari Venom. Atau bahkan sosok Spider-Man ini adalah sosok host yang dicari sama Venom lewat proses Hive Knowledge yang merupakan host yang ideal bagi Venom itu sendiri. Nah, No Way Home sendiri akan mengeksplor dampak dari kegagalan mantra Doctor Strange, di mana mantra itu digunakan untuk membuat orang lupa soal Spider-Man, tapi akhirnya malah merembet ke multiverse dengan ngebuat para villain yang terobsesi sama Spider-Man dari berbagai universe tanpa sengaja berpindah ke MCU. So, dengan Venom familiar dengan sosok Spider-Man, Venom mungkin aja di sini dikategorikan sebagai karakter yang terobsesi dengan Spider-Man. Inilah yang membuat mereka berdua tanpa sengaja jadi sasaran dari efek mantra Doctor Strange yang kemudian menarik mereka untuk ke MCU. Tapi kenapa nggak sekalian Venom versi Topher Grace aja yang pindah ke MCU? Padahal mantra Doctor Strange ini kebanyakan menyasar para villain yang udah mati karena Spider-Man, seperti Doc Ock dan Green Goblin. Nah, tentunya ini akan cocok kalau Venom versi Topher Grace yang muncul di No Way Home, karena basically dia udah dibunuh sama Spider-Man. Ini tentunya belum bisa kita jawab, karena bisa aja di film ini ada Venom versi Topher Grace. Film Spider-Man No Way Home ini memang masih menyimpan banyak rahasia yang nantinya bakal jadi surprise nih buat filmnya. Jadi, bisa aja ada Venom versi Topher Grace. Pertanyaan yang juga muncul di post-credit scene ini adalah kapan momen perpindahan Venom ini terjadi. Karena setelah nonton trailer dari Spider-Man No Way Home, ada dua kejadian yang terjadi yang membuat pecahnya multiverse. Pertama, mantra Doctor Strange. Yang kedua, yang terjadi di akhir film seperti yang kelihatan di trailer. Karena ini akan menentukan nantinya apakah Venom dan Eddie ini bakal terlibat di film Spider-Man No Way Home atau tidak. Kalau Venom ditarik karena mantra Doctor Strange, artinya Venom bakal muncul dan terlibat lumayan banyak di No Way Home. Tapi kalau karena pecahnya multiverse di akhir film, artinya Venom mungkin cuma bakal nongol sedikit aja di bagian ending. Nah, dari yang terjadi di post-credit scene ini sebenarnya udah bisa dijawab dari kondisi hari yang terjadi di sini, di mana Venom tiba-tiba pindah ke universe yang posisinya lagi siang hari. Dan mantra Doctor Strange dilakukan juga di siang hari di waktu Peter datang ke Sanctum Sanctorum. Artinya Venom ditarik karena ritual mantra Doctor Strange, yang artinya ada kemungkinan Venom bakal terlibat di film Spider-Man No Way Home, entah ikutan jadi villain atau malah ngebantuin Spider-Man. Tapi ini juga belum tentu terjadi karena posisi Eddie yang tidak berada di Amerika atau New York. Nah, kita tahu Eddie dan Venom lari bersembunyi ke Meksiko. Jadi kalau Eddie mau terlibat di No Way Home, dia kudu terbang dulu deh ke New York. Tapi ini juga sulit dilakukan karena posisi Eddie yang lagi parno karena ingatan terakhirnya dia tuh lagi dicari-cari sama polisi Amerika karena kejadian di ending film Venom. Jadi bisa aja dia masih beraba-raba apakah dia juga dicari nih di universe ini. Karena dia juga nggak paham kan tentang multiverse itu seperti apa, jadi agak riskan untuk dia pergi ke New York untuk ketemu sama Spider-Man di sana. Tapi gue sih berharap kalau nantinya Venom bakal terlibat di No Way Home, dia bakal ikut ngebantuin Peter Parker supaya dia bisa balik lagi ke universe-nya. Tapi, apakah Venom mau balik lagi ke universe-nya? Universe baru kan jadi tempat yang tepat dong harusnya untuk bersembunyi, dimana kan mereka sekarang sedang bersembunyi. Apalagi tujuan Venom dan Eddie sekarang untuk menjadi lethal protector di tempat manapun yang mereka tuju. Jadi ini bisa jadi opportunity yang pas untuk mereka. Apalagi mereka udah ngeliat Spider-Man yang dicap sebagai orang jahat di TV. Jadi deh itu Spider-Man inceran pertama mereka. Tapi balik lagi, sejauh ini masih belum jelas apakah Venom bakal muncul atau tidak di film Spider-Man No Way Home. Karena Sony sendiri kabarnya punya rencana untuk membuat film spin-off crossover antara Spider-Man MCU dengan Venom dari SSU.
Prediksi gue, kalaupun ketemu di sini mereka bakal temenan dulu nih, seperti di komik Little Protector yang akan menceritakan Venom dan Spider-Man yang bakal bekerja sama buat ngalahin villain besar mereka. Dan Venom nantinya bakal masuk ke Peter Parker dan jadi hero sebelum akhirnya Venom pindah balik lagi ke Eddie Brock, tapi dengan membawa skill dan kekuatan Spider-Man. Karena rasanya kurang pas nih kalau kita ngeliat Venom tanpa kekuatan yang mirip seperti Spider-Man, seperti yang ada di komik ataupun di film Spider-Man Sam Raimi. So itu dia penjelasan gue kali ini soal film Venom Let There Be Carnage. Jangan lupa kalau kalian punya teori atau detail lain yang belum kita bahas di video kali ini, silahkan share di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe untuk topik-topik pembahasan menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita ini untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.